Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat datang kepada Bapak Bima Ramadan SPD yang pada kesempatan ini bertindak sebagai narasumber kegiatan refleksi kita yang ketujuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber refleksi di kegiatan kami pada hari ini. Oke, baik. Sebelumnya nanti akan saya jelaskan sedikit teknis dalam kegiatan refleksi kali ini, dan seperti yang sudah mungkin dikonfirmasikan oleh Pak Agus, demikian untuk kegiatan modul Nusantara hari ini. Perlu diketahui sebelum kita, namun sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Pada kegiatan refleksi ketujuh hari ini, kegiatan modul Nusantara ini Bapak merupakan salah satu bagian dari program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang mana ini adalah dibilang satu mata kuliah juga, dan yang mana di dalam kegiatan hari ini dan khususnya di tempat saya, jadi kami itu di ULM ada 4 kelompok. Yang hari ini adalah kelompok bimbingan saya, Diana Ayu Pratiwi. Di sini ada kurang lebih 19, ada 19 mahasiswa dan ada satu mentor saya yang bernama Carmila Ramadanti. Nah, Carmila Ramadanti inilah yang mendampingi biasanya selama kegiatan berlangsung dari kegiatan pertama sampai di akhir. Dan pada kegiatan hari ini, modul Nusantara ini terdiri dari 25 kegiatan dan hari ini adalah kegiatan terakhir, Pak. Kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan modul Nusantara, yang mana kegiatan ini terdiri dari kebinekaan yang ada 14, refleksi dan inspirasi. Di inspirasi kemarin kita sudah mendatangkan Pak Ibnu Sina, setelah itu Agus Sasirangan, runner up Master Chef, dan yang inspirasi kedua adalah Julak Larau sebagai budayawan dari Kalimantan Selatan. Nah, pada hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan refleksi ketujuh, yang mana hari ini adalah kita akan merefleksi dari materi kebinekaan tentang perjalanan atau wisata sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Namun, kami juga sebelumnya memohon kesediaan Bapak juga mungkin untuk men-sharingkan tentang Loksado, karena sebenarnya Pak, kegiatan ini maunya kemarin itu kami sudah luring, akan tetapi sampai di akhir kegiatan ini di pusat belum memberikan tiket untuk adik-adik sekalian, sehingga tidak bisa mereka berangkat ke Banjarmasin. Karena memang kemarin Banjarmasin pun kan baru buka 1 bulan yang lalu ya. Nah, setelah PPKM, dan itu mungkin agak terlambat, dan kami juga melaporkan kan sesuai dengan edaran dari surat rektor kalau boleh. Nah, ternyata setelah kami setujui dan kami ajukan, namun belum direalisasikan, sehingga kegiatan modul Nusantara ini dilakukan full luring di ULM. Jadi mereka ini terdiri dari 19 orang mahasiswa, yang mana didominasi, kebetulan di kelompok saya ini didominasi dari Universitas Juanda Bogor, ada kurang lebih dari 5 orang yang dari Bogor, ada 1 dari Medan juga, ada Surabaya, dan dari Yogyakarta. Itu mungkin. Nanti teknisnya ini ada 19 orang. Karena ini sifatnya kami juga mau mencari informasi terkait Loksado yang mereka juga tidak sempat. Akhirnya padahal ending terakhirnya ini mereka ini saya ingin bawa ke Loksado wisata terakhir. Ternyata belum diizinkan. Nah, belum diizinkan yang Maha Kuasa ya, karena belum adanya realisasi. Mudah-mudahan harapannya adik-adik mahasiswa walaupun di luar dari kegiatan modul Nusantara, kalian nanti bisa berkunjung ke tempat kami, khususnya Banjarmasin, dan generalnya adalah Kalimantan Selatan. Nah, di sini untuk sistem refleksi ini saya juga mendapatkan informasi dari Pak Agus, Bapak juga merupakan bisa panting juga Pak ya? Alat musik panting. Nah, mungkin bisa di-sharingkan juga Pak, biar nanti mereka ada sedikit menambah pengetahuan tentang kebudayaan di bidang alat musik. Karena kemarin saya belum sempat menginformasikan terkait alat musik tersebut. Nah, dan untuk refleksi ini
nanti bisa dibantu secara penuh juga dari mentor saya, Carmela, untuk membantu memanggilkan mahasiswa selanjutnya. Karena sini sistemnya kami minta informasi juga, jadi bisa open discuss aja Pak. Bisa Bapak panggil atau nanti dibantu oleh mentor. Selama kegiatan berlangsung, saya akan merekap sejauh mana aktivitas mahasiswa yang terlibat dan tidak. Dan di sini mungkin ada satu orang, Salawati, dia bergabung tapi tidak bisa ikut diskusi katanya karena izin kondisi suaranya masih tidak memungkinkan untuk berbicara dalam keadaan sakit. Sehingga saya minta mereka tetap bergabung di sini. Oke, baik. Untuk menghemat waktu, mungkin sepenuhnya selama kurang lebih 2 jam, Bapak. 2 jam saya berikan penuh waktunya. Siapa yang mau bertanya atau Bapak yang memberikan pertanyaan itu sangat jauh lebih baik juga. Tapi semuanya open pertanyaan. Dan nanti terserah Bapak mau di sesi pemberian materi di awal, di tengah, atau di akhir juga saya persilahkan. Jadi saya memantau dari kegiatan di awal sampai akhir siapa saja yang terlibat dan itulah yang akan saya rekap nilai refleksinya. Demikian Bapak informasi dari saya. Mungkin ada yang ada hal yang belum jelas, silahkan Bapak ditanyakan, tidak masalah sebelum kita mulai. Oke, baik Ibu Diani Ayu Pratiwi. Saya rasa sudah cukup jelas. Ya, sambil jalan aja mungkin ya. Baik Pak, mohon izin sebelumnya, sebelum kita persilahkan secara penuh, saya izin membacakan kurikulum VT dari Bapak terlebih dahulu, biar adik-adik mahasiswa juga mengenal jauh siapa Bapak sebenarnya ya. Di sini ada saya kantongi kurikulum VT Bapak. Nama beliau adalah Bima Ramadan. Beliau alumni dari Sarjana Pendidikan UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada tahun 2011 juga menempuh pendidikan MTSN Amawang Kandangan dan di 2014 menempuh pendidikan Mandua Kandangan. Nah, experience beliau banyak sekali sejak 2016 sampai sekarang sebagai guru bimbel Al-Quran di lingkungan tempat tinggal, 2015-2018 sebagai pengalaman di bidang religi 2016-17 juga ketua umum Himpunan Mahasiswa Jurusan PGMI 2017-2018 ketua umum di Dewan Eksekutif Mahasiswa FTK 2019-2020 juga memiliki pengalaman religi yang luar biasa sampai 2020 sampai sekarang Kabid Pendidikan dan Kebudayaan di Gerakan Milenial Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Award yang pernah beliau dapatkan sebagai Duta Kampus UIN Antasari 2014, pelatihan kepemimpinan tingkat dasar di tahun 2015, juara 3 Lomba Madihin se-Kalimantan Selatan di tahun 2016, Wakil 1 Nanang Banjar Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2016, Liaison Officer LO di BUAF di tahun 2017, Duta Pemuda Banjarmasin di tahun 2018 dan juara 1 Festival Musik Panting se-Banua Anam 2019 dan terakhir di 2020 pelatihan komputer di LP3 Tarbiyah. Mungkin pengalaman beliau di berbagai bidang khususnya mungkin gerakan kita di milenial Pak ya sudah jauh banyak mengantongi dan berikut juga pengalaman-pengalaman beliau lainnya. Adik-adik mahasiswa bisa menghubungi beliau di nomor kontak 081250395562. Nanti kalau mau mengunjungi beliau lebih jauh bisa juga di YouTube Urang Gambah Channel. Mungkin itu sedikit kurikulum singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil diskusi, silakan adik-adik mahasiswa ingin menanyakan hal-hal yang terkait hari ini berbau dengan perjalanan wisata air dan ditambah lagi dengan wisata Loksado plus dengan musik panting. Waktu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Bima Ramadan selama 2 jam ke depan. Dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih Ibu Diani Ayu Pratiwi yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara, mungkin menyampaikan sedikit beberapa pengetahuan tentang wisata air
dan juga wisata Lok Sado serta kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya musik banting mungkin ya. Oke, baik adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang sekarang mungkin ada program ya yang diadakan atau berada di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oke, baik-baik adik-adik sekalian, kemarin kalian sudah melihat beberapa wisata air Banjarmasin, salah satunya wisata Pasar Terapung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Banjar dijuluki dengan 1000 sungai, dan tentunya memiliki dua sebenarnya yang dulu terkenal, dua pasar terapung. Yang pertama di Buin, yang kedua ada di Lok Baintan. Mungkin sebelum saya melanjutkan perbincangan atau sharing pada kesempatan kali ini, saya ingin merefleksi aja ya, mengetahui sejauh mana kalian sebelumnya mengenal tentang wisata air di Banjarmasin. Mungkin siapa yang mau berbicara terlebih dahulu, akan saya dengarkan. Silakan, mungkin langsung di mic on-kan mikrofonnya. Ini refleksi kita pengambilan nilai terakhir ya, adik-adik mahasiswa. Jadi di sini lebih open, tidak ditunjuk satu-satu lagi. Siapa yang mau, monggo silahkan, karena kita konsepnya hari ini adalah pengambilan nilai terakhir. Silahkan. Iya Bu, izin untuk sharing mengenai pasar terapung yang saya ketahui. Nah, di sini tuh pasar terapung itu kalau tidak salah ada dua, di Muara Queen sama yang satunya di Lok Baintan. Nah, di Muara Queen itu setahu saya merupakan pertama kali pasar terapung yang sudah sekitar 400 tahun yang lalu dan masih tetap beroperasi sampai saat ini. Dan itu beroperasi pada pukul 5 WITA sampai kalau tidak salah itu pukul 9. Nah, di situ masyarakat Banjar itu beraktivitas sebagai pedagang dan juga pembeli, dan mereka masih menggunakan sistem barter. Terus yang membedakan itu di sana juga tidak hanya menjual buah-buahan atau hasil sayuran saja, tetapi juga ada makanan khas daerah dari Banjar. Kalau di Lok Baintan kalau setahu saya itu lebih fleksibel karena pariwisata itu lebih berkunjung di Lok Baintan dikarenakan waktu beroperasinya itu sangat panjang dan kapanpun itu. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih adik kita Nur Sukmawati. Ada lagi yang lain, tambahan yang lain tentang pasar terapung? Oke, baik. Kalau tidak ada, selanjutnya tentang Pulau Kembang ya. Seperti yang kita ketahui, Pulau Kembang kalau dari segi nama kita seakan-akan mendengar bahwa di situ kumpulan kembang atau bunga-bunga ya. Cuman yang ternyata sebenarnya di sana ada berbagai macam atau beberapa ekor, mungkin sangat banyak situ monyet atau yang disebut dalam bahasa Banjar itu warik namanya. Monyet ekor panjang. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai Pulau Kembang? Silakan. Saya Pak izin menyampaikan. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari Universitas Juanda Bogor. Pulau Kembang yang saya ketahui itu ditetapkan sebagai sebuah kawasan wisata di Kalimantan Selatan. Pulau Kembang itu habitat buat para kera ekor panjang dan beberapa jenis burung. Nah, terus di Pulau Kembang juga ada sebuah kuil untuk umat Hindu beribadah. Di situ tuh biasanya kawasan keramat gitu.
di Pulau Kembang juga banyak para kera, tapi keranya juga bersahabat sama pengunjung gitu, bisa diajak foto, terus juga tidak ini keranya bersahabat sama pengunjung. Terus juga kera-kera di Pulau Kembang juga jumlahnya ribuan. Dari Pasar Terapung itu ke Pulau Kembang kalau tidak salah sekitar 10 menitan sudah bisa sampai ke Pulau Kembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Nur Fatimah ya. Nah, itu sekilas mengenai tentang wisata air di Banjarmasin. Sebenarnya sangat banyak jika kita mengelilingi Banjarmasin itu melalui jalur air ya. Seperti misalnya yang kita lalui jika di Banjarmasin itu bukan hanya wisata yang seperti Pasar Terapung, Pulau Kembang, dapat melihat di situ ada sejarah-sejarah Islam yang berkembang di benua di Kalimantan Selatan, khususnya ada di Banjarmasin. Sebelumnya Banjarmasin ini kan bernama Bandar Masih. Nah, panjang sejarahnya itu ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan masa lalu sehingga berdirinya Islam di kita di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin itu yang dapat pengawalan kita untuk berbicara mengenai wisata air ya. Nanti kita lebih banyak diskusi kembali. Selanjutnya mungkin setelah ini akan saya sampaikan agar rekan-rekan atau adik-adik sekalian mengetahui tentang wisata atau tentang Loksado. Oke, saya izin untuk membuka slide yang sudah saya buat. Sebentar ya. Mungkin sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Jadi adik-adik sekalian, ketika kalian mendengar nama Loksado, kira-kira yang ada di benak kalian itu apa? Apakah sudah pernah mendengar atau baru mendengar? Atau apa ketika mendengar kata Loksado? Coba silakan siapa yang mau berbicara. Cek, izin berbicara Pak. Ya, siap, silakan. Setahu saya di Loksado itu pernah beberapa kali ada teman di Loksado. Di sana tuh ada kayak air terjun gitu, masih ada wisata yang danau-danau gitu. Terus yang keduanya ada kayak ada tarian apa ya, hasil panen padi gitu Pak. Itu sih Pak. Oke, Noval dari Unida Bogor ya. Itu benar, salah satunya di Loksado memiliki wisata alam yang luar biasa. Yang kedua juga tidak terlepas dari budaya-budaya masa lalu. Yang mana di sana lebih mendominasi adalah para suku Dayak. Cuman yang namanya Dayak ini bukan hanya satu tempat. Berbeda wilayah, juga berbeda pula sebutan atau namanya. Nah, kalau di Loksado kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Jadi ketika mendengar kata Loksado, apa sih itu Loksado? Kan gitu. Pertanyaan pertama, apa yang dinamakan Loksado? Jadi Loksado ini terbagi menjadi dua kata sebenarnya, penggabungan kata. Ada lok, ada sado. Nah, lok itu artinya sebuah apa ya? Kayak liang atau liang. Liang itu apa ya? Lubang di dalam sumur atau sebuah waduk bisa juga. Sado itu nama binatang. Kalau kita orang Banjar itu menyebutnya gubang. Nah, mungkin di Jawa atau di pulau-pulau Jawa tidak terkenal dengan nama gubang. Nah, jadi Loksado itu ada yang menyebutkan bahwa itu adalah liang, bukan liang, waduk atau sebuah tempat di mana di situ ada gubang atau sado tadi. Oke, selanjutnya
Loksado. Kita akan mengupas beberapa hal mengenai Loksado pada kesempatan kali ini ya. Pernahkah Anda mendengar kata Loksado? Mungkin sudah pernah mendengar, cuman belum pernah menemui atau berkunjung ke tempat ini gitu. Apa yang ada dalam bayangan Anda ketika mendengar kata Loksado tadi? Mungkin ada teman kita tadi, Noval, menyampaikan bahwa yang ketika mendengar kata Loksado, ada temannya bercerita tentang bahwa di Loksado itu ada yang tari-tarian khas suku di sana, juga ada pemandangan-pemandangan alam, air terjun dan sebagainya. Itu merupakan beberapa masih banyak lagi hal yang lainnya yang dapat kita temui di Loksado. Yang pertama di sana adalah suku Dayak. Suku Dayak di sana disebut dengan dulunya adalah orang Bukit ya. Orang Bukit atau Dayak Bukit, yang sekarang berkembang namanya telah familiar namanya atau telah terkenal namanya dengan sebutan Dayak Meratus karena hidup di pegunungan Meratus. Yang kedua, kita dapat menemui pemandangan alam yang luar biasa, seperti misalnya nanti ada air terjun Haratai yang sudah terkenal di mancanegara, bahkan di dunia ya, karena banyak wisatawan-wisatawan asing yang datang ke tempat ini. Terus lagi ada air terjun Malaris, air terjun Rampah Minjangan, dan lain sebagainya. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin teman-teman agak bingung nanti mencernanya ya, karena beberapa banyak sebutan atau beberapa banyak tempat yang dapat kita datangi di Loksado. Yang ketiga kita akan menemui di Loksado juga, ini namanya Balanting Paring. Kalau yang di nasional biasanya disebut dengan bambu rafting. Cuman ada perbedaan antara bambu rafting yang di beberapa daerah lain dengan Balanting Paring yang ada di Loksado. Nanti akan kita kupas atau akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya ya. Oke, garis besar yang akan kita bahas pada siang ini. Yang pertama, apa dan di mana itu Loksado. Yang kedua, bagaimana kultur sosial masyarakat Loksado. Yang ketiga, apa mata pencaharian masyarakat Loksado. Jadi ada 3 hal ini yang akan kita kupas atau yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Loksado. Di manakah ia? Nah, Loksado ini bertempat atau terletak di kaki Gunung Meratus atau di kaki pegunungan Meratus yang didominasi oleh suku Dayak atau orang Bukit tadi, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Kalau kita berangkat dari Banjarmasin atau dari Bandara Samsudinor di Banjarbaru, kita akan menempuh waktu sekitar 4 jam dari kota itu menuju Loksado. Nah, kita akan melewati beberapa macam atau beberapa wilayah. Karena di Hulu Sungai Selatan ini semuanya lengkap. Di Hulu Sungai Selatan ini rawanya ada, pegunungannya ada, sungainya ada, daratannya ada juga. Jadi semuanya lengkap. Dan di Loksado ini yang mendominasi, yang seluruhnya itu memang daerah pegunungan dan sungai. Oke, selanjutnya. Bagian pertama, Loksado merupakan tempat berdiamnya orang Bukit atau orang Dayak Meratus. Nah, ini ada 2 foto yang dapat dilihat ya. Yang sebelah kiri itu yang orang duduk di depan suatu rumah atau balai. Izin Bapak, slide-nya tidak gerak. Ya, slide belum ini. Gitu. Ini udah gerak belum? Masih belum, Pak. Oh gitu ya. Oke, saya ulang ya. Ini kelihatan nggak? Nggak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lihat, Pak. Ini ada dua foto ya. Foto yang dapat terlihat di sebelah kiri itu ada orang duduk-duduk di atas balai atau di atas rumah ya. Nah, di Loksado itu rumah adalah rumah balai
yang mana dulunya yang namanya balai itu adalah ditempati oleh beberapa kepala keluarga, bahkan beberapa keluarga. Jadi misalnya di kampung itu ada 10 keluarga, di satu balai itu berkumpul mereka. Itu dulunya. Tapi sekarang karena zaman sudah modern dan zaman sudah semakin maju, balai itu sekarang dimanfaatkan atau digunakan untuk upacara-upacara adat atau yang biasa dengan disebut aruh ganal atau aruh kecil. Yang sebelah kanan itu ada foto kakek-kakek memegang mayang dan beberapa bunga-bunga. Itu merupakan proses atau prosesi dari aruh ganal di Kecamatan Loksado. Kita akan simak video berikut ini. Mohon maaf suaranya nggak keluar, ada audionya kah Pak Bima? Oh iya, belum ya. Ada audionya Mbak, cuman nggak keluar ya. Berarti share screen ulang, yang klik yang di kanan itu biar share sound juga. Oh yang ini Mbak ya. Oh iya benar. Oke, ini kedengaran. Nelayan ini di dalamnya kayaknya ada bakul, ada baras, ada nasi, ada mayang. Berterima kasih kepada yang pencipta, lalu kami anjur, kami atar, mulai di bawah sampai ke atas, sampai semalaman suntuk malam ini, sampai ke esok. Kami mengantarakan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan Rahma Kawasan. Tujuannya ini saberataan untuk menyampaikan permintaan kami. Ya, keselamatan tadi, panjangkan umur dan murahkan rezeki dan pertahankan iman. Itu tadi merupakan prosesi aruh bawanang namanya ya di Kecamatan Loksado, atau biasanya ditempatkan di Balai Adat Malaris di Loksado. Di atas itu tempatnya, di ujung daripada dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oke, sampai sana dulu ada yang ingin disampaikan mungkin? Silakan. Oke, baik adik-adik. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita akan membahas yang kedua, bagaimana cara masyarakat Loksado untuk bertahan hidup. Karena kita ketahui bahwa yang di pegunungan itu ladang atau sawah itu tidak terlalu banyak. Kalau di daerah sini ya, makanya ada yang disebut dengan manugal. Mungkin adik-adik mahasiswa mengetahui apa yang dinamakan dengan manugal. Adakah yang sudah mengetahui tentang manugal? Silakan, siapa yang ingin berbicara? Oke, baik. Mungkin baru mendengar ya. Pak, Oke, silakan. Tadi apa? Menanam padi di gunung mungkin Pak? Apakah betul? Oke, ya benar. Salah satunya memang dinamakan manugal itu salah satu definisinya adalah menanam padi di gunung. Cuman adakah yang dapat menjelaskan secara lebih spesifik ya?
Apa yang dinamakan manugal? Pak, Oke, silakan. itu tradisi budaya Dayak ya Pak. Terus itu juga dilakukannya bergiliran sampai semua warga telah selesai menanam padi. Betul tidak Pak? Oke, Wildan Firdausi. Salah satu benar, itu memang dilakukan secara bergantian. Akan tetapi dalam tradisi manunggal itu biasanya dilakukan berkelompok. Nah, ini akan kita bahas. Manunggal ini adalah bercocok tanam padi, yang mana dilakukan bukan di tempat seperti orang biasanya, di sawah yang di sana ada saluran irigasi dan tempatnya itu berisi air. Sedangkan manunggal itu menanam padi atau bercocok tanam itu di lereng-lereng gunung atau di pinggiran-pinggiran gunung. Tidak ada air. Yang mana sebelum menanam itu, kalau di tradisi orang Banjar itu disebut dengan manyalukut namanya. Manyalukut. Manyalukut itu adalah membakar atau membakar hutan, ya anggapannya membakar hutan seperti itu, cuman dibatasi beberapa agar tidak melebihi daripada 1 hektar, agar tidak terlalu luas, agar api masih bisa untuk dikuasai. Nah, sebelum acara bercocok tanam harus ada yang namanya manyalukut dulu, atau membakar tanaman atau membakar pohon-pohon itu agar tanahnya itu menjadi subur. Cuman berada di pinggiran-pinggiran gunung atau di pinggir-pinggiran yang dimana di situ di miring-miring gunung itu ya, atau di pinggir-pinggiran gunung tadi, di tepi-tepi gunung. Tidak ada air, tidak ada saluran air di situ. Nah, terus ada yang bertanya, apakah bisa hidup ketika padi ditanam di tempat yang tidak ada airnya? Jelas di situ masih bisa hidup, karena bahkan ya padi yang ditanam di sana itu rasanya lebih lembut, lebih nyaman gitu dibandingkan dengan padi yang seperti yang ditanam di sawah pada umumnya. Soalnya Pak, kalau di sana tuh datarannya dataran tinggi Pak, jadi tanahnya tuh terstruktur. Benar. Ya, dataran tinggi karena daerah pegunungan tadi kan ya. Nah, ini salah satu tradisi manunggal. Jadi tanahnya itu dikosongkan lalu dibakar. Baru setelah itu dirapikan dan ditanami padi. Nah, kalau orang Banjar itu menyebutnya dengan manaradak. Banyak sebutan-sebutan yang mungkin asing terdengar di telinga kalian ya. Manaradak. Nah, kalau di daerah di Loksado ini namanya manunggal. Ini akan kalian temui ketika jalan ke Loksado di musim bercocok tanam. Jadi warga berkumpul bergotong royong untuk menanam padi di pinggiran-pinggiran gunung. Nah, kemudian akan kita lihat berikut, ini salah satu orang merayakan setelah bercocok tanam atau sesudah padi mulai menguning ya, atau yang dinamakan dengan musik kurung-kurung. Nah, ini silahkan didengarkan. Itu aja videonya, karena kalau saya putar terlalu panjang mungkin terlalu lama ya. Jadi itu salah satu bentuk kesenian yang dapat kita jumpai juga di Loksado. Orang-orang Dayak merayakan suatu peristiwa dengan hiburan-hiburan seperti itu. Itu merupakan bambu yang di dalamnya atau beberapa lilitan paikat ya namanya. Lalu dengan cara dihentak-hentak itu menimbulkan nada. Itu sungguh unik
sangat unik alat musik ini. Hanya ada di Pegunungan Meratus. Mungkin banyak di Pegunungan Meratus itu kan tidak hanya di Loksado, di Tapin, kalau kita mengenal daerah Kalimantan ya, di Tapin, di Hulu Sungai Tengah, dan lain sebagainya. Cuman yang masih berkembang sampai saat ini, kurung-kurung ini hanya ada di Loksado dan di Kecamatan Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Oke, ini namanya kurung-kurung ya, khas Dayak Meratus. Loksado memiliki pesona wisata yang luar biasa. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dulunya memiliki sejarah yang sangat berkesan ya. Karena dulunya ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, Kalimantan ini belum merdeka. Karena Kalimantan Selatan merdeka di tahun 1949. Jar orang Banjar itu tadudi atau terlambat. Karena apa? Karena ada perjanjian Linggarjati pada saat itu Kalimantan Selatan bukan atau belum masuk dalam wilayah Indonesia. Nah, sehingga rakyat Kalimantan Selatan berjuang sampai tahun 49. Salah satunya situs sejarah yang ada ini, yang saya tampilkan ini berada di Loksado, di Desa Niih. Nah, jadi ketika kalian berjalan atau jalan-jalan ke Loksado, kalian akan menemui beberapa situs sejarah masa lalu, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, yang nantinya akan kalian lalui di Desa Karangjawa, di Desa Mandapai, dan ini di atas di gunung di Loksado, ini adalah situs sejarah di Tugu Niih namanya. Ini ada di Pegunungan Meratus di Loksado. Pada perjuangan Divisi 4 ALRI Pertahanan Kalimantan. Yang kedua, kalian akan menemui Gunung Kantawan. Gunung yang sangat tinggi, yang menjulang tinggi, yang ada di Loksado. Nah, uniknya, Gunung Kantawan ini dikelilingi sungai. Jadi sekitaran Gunung Kantawan ini sungai yang melengkung atau mengelilingi dia. Bukan di pinggirannya saja, cuman sungainya mengelilingi Gunung Kantawan ini. Nah, ini foto diambil di atas namanya Bukit Langara. Cuman ini adalah Gunung Kantawan ya, dapat terlihat. Selanjutnya ini air terjun Haratai. Air terjun Haratai ini berada di Loksado juga, dekat dengan air terjun Malaris. Nah, Malaris itu tempat arwah-arwah adat tadi. Nah, kalau ke Haratai nanti kalau jalan-jalan cuma beda simpangan saja. Kalau ke kanan itu ke Malaris, kalau ke kiri ini ke Haratai. Cuman ke Haratai saat ini sangat mudah karena jalannya sudah dapat dilalui oleh roda 2 ya, kendaraan. Kalau dulu masih jalan setapak yang mana kita harus mendaki dulu baru sampai ke tempat ini. Tapi sekarang sudah bisa dilalui untuk menuju ke air terjun Haratai ini. Di air terjun Haratai ini sekarang ini sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah karena ini sudah masuk dalam salah satu wisata yang sangat terkenal bahkan di dunia ya, di mancanegara. Karena para wisatawan asing sering sekali untuk mengunjungi tempat ini. Nah, ini kalau di Haratai, ada lagi di Malaris. Kalau kita ke Malaris, kita akan melalui balai-balai adat suku Dayak. Nah, itu lebih asik lagi itu juga. Karena kita akan menjumpai masyarakat-masyarakat yang sangat ramah. Karena gini ya, orang Loksado, orang Dayak ini sebenarnya mereka itu nggak kasar. Mereka itu sangat baik. Ketika tamu datang, mereka pasti senyum, ramah gitu. Nah, tapi sepantasnya kita yang bertamu, kita akan memberikan kesopanan juga atau memberikan etika yang baik kepada mereka. Sehingga mereka Sehingga mereka, oh ini tamu kita, maka mereka akan menyambut kita dengan baik gitu. Nah, orang Dayak ini sangat ramah sebenarnya.
Jadi ketika mendengar kabar-kabar yang mungkin orang Dayak seperti ini yang beraroma negatif atau berkonotasi negatif, ya itu sebenarnya salah gitu ya. Kalau kita ke Loksado ini, kita akan menjumpai masyarakat Dayak yang sangat ramah, sangat santun dan sebagainya ya. Oke, nah ini merupakan balai adat yang ada di Malaris di Loksado. Nah, itu sangat besar balainya ya. Karena di sana dulunya memang beberapa keluarga itu tinggal di dalam sana. Atau ketika ada misalnya banjir bandang dulu ya, ada banjir dan sebagainya, mereka berkumpul di tempat itu. Bahkan Aroganal pun dilakukan di tempat ini. Aroganal itu biasanya dilakukan tidak hanya 1 hari, bahkan hampir 5 hari. Karena ada yang khusus untuk orang-orang sana, orang-orang Dayak, ada juga yang dibuka untuk umum. Orang Dayak Meratus ini kepercayaannya itu masih kepercayaan animisme ya, kepada nenek moyang atau yang disebut dengan keharingan. Nah, sehingga mereka itu menyambut tamu sungguh luar biasa pada Aroganal itu. Orang di sekitaran atau di wilayah Kalimantan Selatan, bahkan orang-orang yang di wilayah Kalimantan sekalipun, itu pasti diundang untuk datang ke tempat mereka. Tidak bayar, gratis untuk masuk. Bahkan mereka menjamu kita dengan baik. Mereka sediakan makanan-makanan yang khusus disediakan untuk orang-orang misalnya Islam, khusus orang Islam, tidak menggunakan babi misalnya, atau anjing dan sebagainya. Yang di non-muslim, mereka juga sudah menyediakan beberapa makanan-makanan yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang bertamu ke tempat itu. Jadi sungguh luar biasa kalau kita berada atau menghadiri Aroganal. Ini baru-baru tadi pada 2 bulan yang lalu, ya 2 bulan yang lalu Aroganal diadakan di balai ini. Sangat suasananya itu sangat hikmat. Kita dapat berjumpa dengan orang-orang banyak, dengan orang-orang yang sebenarnya menjunjung tinggi rasa toleransi ya, karena di sana berkumpul beberapa macam kepercayaan, beberapa macam agama, dan semuanya menyatu, semuanya berbaur. Bahkan tidur pun kita ikut di balai adat ini, kita berbaring bersama-sama di samping-samping orang Loksado itu menyebutnya dengan lalaya ya. Kita berbaring atau tidur itu terserah aja, mengambil tempat masing-masing. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini yang di tengah itu yang yang pakai mayang, yang pakai daun kelapa, nah itu disebut dengan lalaya. Lalaya itu merupakan kayak tempat bersemayamnya roh-roh nenek moyang gitu, kepercayaan mereka ya. Jadi itu yang disanjung mereka, karena nanti kepala adatnya biasanya bamamang, kalau orang Dayak nyebutnya bamamang, atau berdoa menyebut atau memanggil Sang Hyang Dewata, atau dengan sebutan mereka bahwa ini roh-roh nenek moyang itu berkumpul di tempat itu. Ini kepercayaan mereka ya. Nah, jadi sangat menarik gitu ketika kita menghadiri aruh adat ini, kita akan menjumpai hal yang baru yang tidak kita temukan di tempat lain. Dan ini diadakan setahun pasti itu sekali. Mungkin ada aruh-aruh lain, aruh baharin misalnya, atau aruh-aruh kecil. Nah, kalau Aroganal ini berarti hasil padi yang ditanam mereka waktu Manugali tadi itu sudah mencapai berhasil. Hasil panennya itu berhasil. Semuanya tidak gagal panen gitu. Hingga akhirnya mereka merayakan dengan cara seperti ini. Mereka undang, mereka panggil sanak atau kerabat-kerabat yang ada di sekitaran keluarga-keluarga kita atau keluarga-keluarga mereka yang ada di Kalimantan Selatan, mereka suruh kumpul di tempat mereka. Kita dijamu tadi di tempat ini. Nah, ini salah satu tarian khas juga di Loksado, itu ada Bak Anjer namanya. Dia berkeliling mengelilingi lalaya tadi.
Nah, kalau tidak jelas nanti silahkan kalian searching aja di YouTube, itu banyak sekali tentang aruh adat atau aruh ganal ini. Oke, selanjutnya ini balanting paring tadi. Nah, balanting atau bisa disebut dengan bambu rafting ya, kalau terlebih terkenal di nasional atau di mancanegara. Bambu rafting ini dibuat dari paring atau bambu. Bambunya ini juga khusus, tidak bisa bambu yang yang berat atau yang besar, enggak. Jadi bambunya ini khusus dibuat dan dianyam atau disatukan menjadi kayak perahu gitu. Nah, dulunya bambu rafting ini digunakan untuk transportasi air karena transportasi darat itu dulu belum ada. Untuk menjual berbagai macam hasil alam yang ada di Loksado, mereka menggunakan lanting paring ini. Jadi dari Loksado menyisir ke atau berlayar dari atas menuju ke bawah menggunakan lanting ini, hingga menjual hasil tanaman tadi itu di bawah. Dan lebih tertariknya lagi ketika balanting ini, paring yang dibawa dari atas itu tidak dibuang, namun paringnya juga ikut dijual. Nah, dulunya dari Loksado hingga ke Kandangan memakan waktu sekitar setengah hari ya. Tapi bisa juga lanting paring ini juga sampai ke Banjarmasin, memakan waktu hampir 1 minggu perjalanan lewat jalur air pada masa itu. Dan paringnya itu atau bambunya itu nanti akan dijual juga. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana orang yang menumpangi lanting paringnya pulang kembali ke Loksado? Nah, pulang kembali itu ikut jalur darat. Jadi tidak hanya membawa lantingnya juga ikut dijual, dan juga hasil panen, hasil alam yang ada di Loksado juga ikut terjual. Jadi ada plusnya gitu. Tapi kan kalau di tempat lain ketika bambu rafting atau lanting cuma untuk digunakan wisata. Nah, tapi kalau ini sekaligus untuk dalam hal komersil juga atau ekonomi juga, di mereka hasil alam termasuk paring ini juga mereka jual. Lebih asiknya kalau di Loksado itu menggunakan bambu rafting itu sungai yang dilalui itu sangat asik gitu ya. Dengan ada bebatuannya itu jadi menimbulkan adrenalin lebih ditekan lagi. Jadi sangat asik ketika menaiki bambu rafting atau lanting paring ini. Nah, kemudian selain wisata-wisata yang setelah saya sebutkan tadi, Loksado juga memiliki rempah-rempah. Yang pertama ada kayu manis, yang kedua ada kemiri ya, atau juga keminting. Nah, ini keminting atau kemiri itu dari daerah Pegunungan Meratus juga, dan juga ini kayu manis. Nah, pohon. Nah, ini jadinya. Jadi di Loksado ini lengkap dari segi pemandangan alamnya, masyarakatnya yang sungguh ramah dan sopan, kemudian hasil alamnya, kemudian keunikan-keunikan lainnya yang dapat kita jumpai di Loksado. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik sekalian ada waktu nanti berjalan ke Kalimantan Selatan, jangan lupa mampir ke Loksado karena tempat ini wajib dikunjungi ya. Istilahnya karena di tempat ini kalian akan menemukan hal-hal baru yang tidak akan kalian temui di tempat lain. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk alat musik panting. Nah, musik panting tadi requestan dari Kak Agus juga ya, atau Bapak Agus. Juga Ibu Diani juga nyampaikan tadi. Musik panting ini terlepas dari Loksado.
Jadi musik panting ini alat musik yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar. Kemudian kalian bertanya, berapa suku yang ada di Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan ini terkenal dengan 2 suku. Ada suku Banjar, ada suku Dayak. Banjar dan Dayak sebenarnya itu satu keluarga. Kalau orang nyebutnya itu Badang Sanak. Mereka terikat dari nenek moyang. Ada yang menyebutnya juga dulunya itu kakak beradik, yang satu menerima Islam ketika yang disebut dengan Banjar, yang satu tidak menerima, sehingga dia pergi ke Pegunungan Meratus untuk membangun wilayahnya sendiri, gitu, yang disebut dengan Dayak atau orang Bukit tadi. Ada juga menyebut seperti itu. Jadi musik panting, silahkan kalian nanti searching aja di YouTube. Ini di Orang Gambah Channel, itu channel YouTube punya saya. Di sana saya menyampaikan beberapa cara bermain alat musik ini dan juga penampilan-penampilan yang telah dilakukan. Tunggu ya, saya ambil contohnya juga, contoh alat musiknya. Sebentar. Nah, ini salah satu bentuk alat musik panting yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar. Kalau ini namanya panting paningkah, karena panting itu ada 3 macamnya. Ada panting pambawa, ada panting paningkah, ini ada panting penggulung. Tapi semuanya bentuknya sama. Nah, talinya 4, senarnya 4. Kemudian bentuknya sama aja, kayak gini. Kayak gitar ya, cuman kalau gitar itu kan besar. Nah, kalau panting itu bentuknya kayak gini, dia ke bawah semakin melebar. Cara bermainnya pun sangat mudah, karena permainan melodi ya. Misalnya kayak nah gitu-gitu aja, karena permainannya cuma di 3 jari ini aja, nggak ke lain-lain gitu. Kalau gitar kan bisa sampai ke sini main, tapi kalau panting itu cuma di sini saja, di tempat ini aja. Nah, ini salah satu bentuk khas juga yang ada di Kalimantan Selatan, dan ini mungkin ada perbedaan dengan wilayah-wilayah lainnya, karena di Kaltim juga ada seperti ini dengan namanya gambus Kalimantan Timur. Terus ada di Riau juga ada gambus, alat musik yang juga kayak gini, karena ini memang akulturasi dari budaya Arab atau budaya luar yang masuk di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan ini. Cuman perbedaannya dari segi irama dan lagu, itu aja sebenarnya. Permainannya sangat mudah. Ketika kalau kalian ingin melihat dan belajar, silakan aja dibuka di channel YouTube saya di Orang Gambah Channel. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekilas tentang Loksado. Kemudian tadi tentang refleksi kita tentang pasar terapung dan Lok Baintan, kemudian sedikit tentang alat musik panting. Mungkin kita lanjut ke sesi sharing dan diskusi aja ya, lebih banyak. Silahkan kepada teman-teman atau adik-adik mahasiswa.
yang ingin berbicara atau bertanya dan sebagainya, silakan. Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Untuk bahan dari alat musik panting sendiri tadi apa ya, Pak? Maksudnya kayu atau apa gitu? Oke. Terima kasih. Oke, kalau untuk alat musik panting ini itu terbuat dari batang pohon. Batang pohon yang digunakan harus batang pohon yang tidak memiliki serat terlalu banyak. Contoh misalnya kita membuat panting dengan menggunakan batang pohon kelapa, itu tidak bisa karena serabutnya sangat banyak. Nah, yang digunakan biasanya adalah batang pohon nangka, batang pohon kalau di sini disebutnya dengan rawali ya, kayu merah gitu. Bukan kayu manis ya, kalau kayu manis nggak bagus juga. Kayu merah. Terus juga ada dengan kayu kayu hampul orang nyebutnya, kalau nyebutnya di sini. Cuman kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu itu pohon apa namanya ya. Pohon nangka itu yang lebih bagus kualitasnya karena kuat dan tahan lama gitu. Pemakaiannya tidak mudah cepat rusak gitu ya. Kalau yang kalau suaranya itu lebih bagus dengan pohon rawali tadi, kayu merah tadi. Karena setiap pohon itu mempunyai karakter suara masing-masing dan juga cara pembuatannya pun itu skillnya berbeda-beda tergantung pohon mana yang dipakai. Mungkin gitu, silakan untuk ditanggapi kembali. Terima kasih, Bapak. Oke, ada yang lain? Bapak mau tanya, itu Tanya. Oke, silakan Nur Sukmawati dulu. Silakan. Ya, Pak. Kasih. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa alat panting itu terdapat 3 jenis ya, Pak ya. Tadi juga disebutkan bahwa kalau dari segi bentuknya itu tidak ada perbedaan. Lalu apa yang membedakan dari ketiga jenis panting tersebut, Pak? Kan tadi kan kalau bentuknya sama-sama kayak bulat gitu, terus senarnya juga 4, Pak. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Nur Sukmawati. Ya benar, ada 3 macam panting. Yang pertama ada panting pambawa, ada panting paningkah, ada juga panting penggulung. Di mana perbedaannya sedangkan bentuknya itu sama. Nah, kalau bentuk sama, secara fisik itu sama. Yang membedakan adalah besar kecilnya. Nah, kalau paningkah ini paling kecil bentuknya. Kalau yang penggulung akan saya ambil ini. Ini penggulung agak besar kan. Kalau yang pambawa di rumah ketinggalan, ini saya di Sanggar. Yang pambawa itu lebih di tengah-tengah antara penggulung dan peningkah. Itu dari segi bentuk. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah dengan cara mainnya. Cara memainkannya itu berbeda. Maksudnya irama bunyi. Kalau kita mengenal musik itu, kalau di panting pambawa itu khusus untuk mengiringi orang bernyanyi atau irama nada, melodi nada itu harus sama. Misalnya kayak lagu Selamat Datang di Banjarmasin Seribu Sungai. Nah, bunyi pantingnya harus kayak gitu juga. Deng 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 deng. Kayak gitu juga harus bunyi panting pembawa. Tapi ketika panting paningkah itu harus berbeda. Kalau panting pembawanya kan deng 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 deng. Kalau panting paningkahnya ding deng 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 deng. Nah, kayak gitu kalau panting paningkahnya ya. Tapi kalau penggulung itu arahnya ke bunyi bass, bunyi besar. Jadi ada 3 di sini yang mencakup ini. Kalau di equalizer rekaman itu ada yang namanya high, ada low, ada middle. Kalau panting pembawa itu arahnya kepada middle. Kalau panting paningkah itu high. Kalau pembawa itu low-nya, bunyi bass-nya. Jadi lengkap ketiganya itu. Nah, itu
perbedaan yang lebih signifikan ya daripada ketiga alat musik sebutan atau macam jenis panting ini. Kemudian perbedaan lainnya itu terletak secara umum itu ada pada kepala-kepala panting. Kepala panting dulunya tidak seperti ini. Ini pembaharuan. Dulu ada berbentuk kepala naga, ada berbentuk kepala musang atau tupai dan lain sebagainya. Kalau sekarang terserah aja, ada bunga, ada seperti bunga melati misalnya. Hanya apa ya? Bentuk seni, bentuk kepalanya ini. Nah, sekarang ini berbeda-beda. Cuman sebenarnya itu hanya untuk keunikannya saja ya. Tapi kalau segi permainan tadi perbedaannya itu saja. Mungkin itu Nur Sukmawati. Iya Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain silahkan. Muhammad. Pak, mau tanya. Oke. Kan kalau panting tuh hampir sama kayak gitar kan, cuman berbeda dari senarnya. Nah kan kalau gitar tuh kan sering dibantu sama drum atau semacamnya. Nah kalau panting tuh ada nggak sih Pak alat bantu selain, kan kalau gitar pakai drum atau semacamnya. Nah kalau panting tuh ada nggak sih Pak kayak gitu? Oke. Kalau panting itu menggunakan alat musik yang namanya babun dan agong. Babun dan agong. Babun itu kalau di Jawa itu disebut dengan kendang. Kendang yang kayak kiri kanan gitu ya. Kalau Sunda kan yang agak koplo kan yang miring gitu. Kalau di Banjar kayak gini nih, ada babun. Saya tampilkan ya. Babun. Ya. Itu babun. Cara permainannya uniknya kalau di Banjar ini babun itu cuma satu alat, namun bunyinya itu hampir 9 bunyi. Nah kalau di Sunda atau di Jawa kan satu kendang itu bisa beranak-anak, ada yang lainnya gitu ya, atau kendang-kendang kecil lainnya kan di samping-sampingnya. Nah kalau di Banjar itu cuma satu babun, namun di dalam satu babun itu ada hampir 9 bunyi ada di situ. Nah, itu yang menemani biasanya alat musik panting. Kemudian ada agong. Agong itu sama seperti wilayah lain, cuman kalau di Banjar itu perbedaannya bunyinya. Kalau bunyi agong di Banjar ini agak lebih bulat, lebih tinggi gitu. Kalau di misalnya di Bali, kita melihat bunyi agongnya itu besar, gong gitu kan. Kalau di Banjar ini bunyinya agak tinggi ya, dung 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 gitu. Nah, coba lihat aja nanti di video saya di YouTube ya. Itu ada permainan alat musik yang kami bertiga atau kami berbaju merah nanti. Itu salah satu kolaborasi kita dari teman-teman Sanggar Seni Karangmunting di Hulu Sungai Selatan. Nah, itu permainannya itu biasanya ditemani dengan biola juga bisa, suling juga bisa. Jadi itu bebas. Cuman yang lebih intinya adalah 3 macam tadi. Ada babun, ada panting, ada agong. Nah, mungkin 3 itu saja yang biasa menemani. Kalau segi permainan musik panting, itu sebenarnya berbeda dengan gitar. Karena permainan panting ini permainannya melodis. Kalau gitar kan chord atau kunci. Nah, kalau panting ini permainan melodi, mengiring nada gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Silakan kembali lagi ke Muhammad Nur Fauzian. Terus Pak, kesulitan dari panting itu sendiri apa sih Pak? Oke, kesulitan dari panting ini adalah memainkan karena dalam satu panting ini biasanya kalau ini kan panting peningkah. Senarnya ini kalau panting pambawa itu 2, jadi ada 8 senar. Namun di panting pambawa itu tali misalnya senar 1 itu bunyinya sama kalau kuncinya di D atau kuncinya di D, berarti 2 tali itu harus bunyi D. Misalnya di tali 2 itu C misalnya. Berarti satu tali yang ada 2 itu atau senar 2 yang ada 2 tali itu harus sama-sama C. Nah, biasanya memetiknya itu yang agak sulit.
Karena kalau panting itu nggak bisa untuk bermain ke bawah terus. Dia harus bolak-balik kayak gini permainannya. Jadi ada tekanan ke bawah juga ada ke atas. Nah, permainannya kayak gini. Tidak bisa kalau kayak gini. Bahkan yang dipetik itu kan cuma satu tali saja, nggak semuanya digenjreng. Nah, itu biasanya agak sulit dalam permainan musik panting ini. Nah, itu silahkan ditanggapi kembali. Izin bertanya, Pak. Siap, silahkan. Mengenai yang tadi itu apa sih, Loksado ya? Iya, benar. Loksado itu kan tadi Bapak jelaskan salah satu dari suku Dayak tersebut ya. Benar. Yang saya tahu kan suku Dayak itu lebih lekat dengan alam ya, lebih menjaga, dia lebih sayang terhadap alam, terhadap lingkungan, dia lebih sayang. Yang saya tahu kan Dayak lebih kuat ya gitu kan. Bagaimana pemerintah gitu kan dalam apa ya, relasinya, hubungannya antara mengelola objek wisata itu, apakah di sana tuh pembangunan atau bagaimana yang mengembangkan wisata tersebut gitu kan. Pasti ada suatu bangunan yang apa ya, ibaratnya memfasilitasi gitu kan wisata tersebut dalam mengembangkannya. Apakah di sana ada pembangunan atau bagaimana Pak itu? Seperti misalnya satu hotel untuk turis-turis ya gitu kan, atau pembangunan seperti apa ya sebutnya, untuk lebih ke modernkan wisata tersebut, apakah ada di sana? Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih dari Dian ya, dari Unida. Di Loksado ada beberapa tempat yang dapat menunjang kita dalam berwisata. Salah satunya itu tadi penginapan. Ketika kita masuk di Kecamatan Loksado, kita akan menjumpai nanti ada yang namanya Geraha Amandit. Silahkan kalian searching aja nanti di Google, tulis aja Geraha Amandit, kalian akan melihat wisata atau penginapan ya, penginapan yang dapat kita jumpai itu di bawah, belum ke atas. Nah, di sampingnya itu sangat terlihat gunung, dan di samping sungai juga. Sangat indah juga di sana pemandangannya di Geraha Amandit itu. Kemudian kalau naik ke atas juga beberapa macam penginapan yang dapat kita jumpai. Bahkan di air panas, karena di Loksado itu juga ada air panas yang langsung dari alamnya. Air panas Tanuhi namanya. Nah, di air panas Tanuhi itu sudah dimajukan, bahasanya dikelola oleh pemerintah daerah, yang mana di sana dibuatkan menjadi kolam renang yang modern gitu ya. Nah, jadi disediakan juga penginapan di sana. Kalau ada acara di sana bisa untuk bermalam atau nginap di sana, mengadakan acara, misalnya acara makrab atau malam keakraban, itu sering di sana para mahasiswa di lingkungan Kalsel ini. Para organisasi juga sering di sana bisa untuk menikmati air panas di malam hari misalnya. Itu ada di Tanuhi namanya. Itu ketika naik kita ke Loksado itu tidak terlalu jauh juga. Karena yang agak ke ujung tadi kan di air terjun Malaris itu, dan atau di air terjun Haratai itu. Kalau di Tanuhi itu masih di bawah, enggak terlalu tinggi gitu. Nah, itu dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 bahkan roda 4, dan disediakan penginapan juga ada di sana. Kemudian tempat atau objek wisata lainnya kayak seperti misalnya air terjun Haratai, itu juga disediakan tempat untuk menginap, bukan hotel, akan tetapi di sana disediakan rumah-rumah warga yang siap untuk menampung para wisatawan. Jadi silakan aja kalau datang ke sana, bicara saja sama warga, Pak, Bu misalnya, saya mau nginap di sini, adakah rumah yang bisa untuk saya tempati? Biasanya mereka nggak memasang harga terlalu tinggi. Untuk misalnya satu rombongan sekitar 5 bahkan 10 orang dulu kami ya, karena diminta oleh mereka cuma 300.000 aja. Itu terlalu apa ya, pasti sanggup gitu ya, apalagi dengan orang sebanyak itu bisa menginap di tempat yang sama, di tempat yang bisa untuk apa ya, kalau orang Banjar ngomongnya itu di batu turuk atau kumpulan uang dengan teman-teman. Nah, jadi
sangat mudah ketika kita jalan-jalan ke sana untuk nginap, kita tidak perlu khawatir. Rumah warga juga siap karena banyak rumah-rumah kosong atau homestay di sana yang dapat kita kunjungi, misalnya Meratus Resort juga ada di sana. Terus ada penginapan-penginapan lainnya yang ada di Loksado. Karena koordinasinya itu sangat mudah juga, silahkan aja nanti temui kami di Kandangan, di Hulu Sungai Selatan, para Nananggaluh Hulu Sungai Selatan, minta bawa ke sana atau minta carikan tempat atau minta jadi guide ya ke sana, bisa saja gitu ya. Sangat mudah di sana karena itu tadi sudah disediakan oleh pemerintah daerah untuk menunjang wisata yang ada di Loksado tersebut. Mungkin itu Dian. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke, Pak, silakan bertanya Pak. Oke, Noval. Tadi kan sempat menyinggung rumah adat ya, yang sebelum itu rumah adat itu apakah cuma buat panen padi doang atau bisa buat pernikahan Pak? Terus pernikahan di Loksado itu apakah sama dengan di Banjarmasin atau berbeda? Yang keduanya ciri khas masakan yang di Loksado seperti apa Pak? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Noval dari Unida Bogor. Di balai adat yang sekarang ini memang hanya digunakan untuk misalnya ada musyawarah warga, musyawarah Dayak, suku Dayak. Yang kedua juga digunakan untuk aruh adat tadi, aruh ganal, aruh kecil. Juga digunakan untuk misalnya ketika ada bencana yang melanda di tempat itu, bisa mereka kumpul-kumpul di tempat itu. Nah, memang dulunya, kalau dulu memang digunakan untuk tempat tinggal beberapa macam keluarga. Karena sekarang mereka sudah membangun pemukimannya sendiri atau tempat rumahnya sendiri, makanya mereka tinggal di samping-samping balai itu, berjejer rumah mereka. Kemudian balai itu hanya digunakan dalam acara-acara tertentu saja. Misalnya tadi ada beberapa macam hal tadi. Kalau perkawinan suku Dayak Kaharingan dengan suku Dayak Banjar itu agak jauh berbeda ya, cuman persamaannya juga ada. Kalau di sana kan memang dalam segi tradisinya kan berbeda dengan orang Banjar, orang Banjar pada khususnya ya. Karena kalau di daerah di Dayak Kaharingan itu orang pernikahan itu mereka memang menggunakan kepercayaan mereka dengan cara lebih banyak kepada sesajenan gitu ya, atau memanggil arwah-arwah nenek moyang yang mana itu sebagai pertanda mereka merestui hubungan dua orang yang disatukan ini gitu. Kalau orang Banjar kan sangat banyak. Kalau orang Banjar ini sebenarnya terlalu banyak step-step yang harus dilalui ketika memang menggunakan adat perkawinan yang sesungguhnya, mulai dari berkenalan, antar patalian, betunangan, habis itu beataran, sampai nantinya ke jenjang pernikahan, bepingit, betimong dan sebagainya itu orang Banjar. Tapi kalau orang Dayak persamaannya itu juga ada bepingit. Jadi bepingit itu adalah mempelai wanita itu tidak boleh bertemu dengan mempelai pria selama beberapa hari. Itu kalau dalam artian itu dikurung di rumah saja, itu nggak boleh keluar rumah. Itu bepingit namanya. Ketika menjalani itu, terus ritual-ritual yang lainnya, baru mereka disatukan dengan cara dipertemukan atau disandingkan gitu berdua oleh ketua adat atau penghulu adatnya di wilayah itu. Nah, kemudian dibacakan juga doa-doa atau khutbah nikah. Kalau orang Islam kan ada khutbah nikah. Mereka juga ada khutbah nikah, penyampaian-penyampaian yang memang harus dilakukan dalam ketika menjalin suatu pernikahan. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, cuman perbedaannya cuma itu. Dia mempercayai bahwa yang menyatukan itu adalah arwah-arwah nenek moyang, kuasa mereka atau istilahnya kepercayaan mereka. Kalau di Islam atau non-Muslim juga memiliki kepercayaannya sendiri, kemana tergantung kepercayaannya apa gitu. Dia menujunya ke sana aja. Kalau di Kaharingan
memang lebih apa ya, lebih agak aneh kalau kita lihat sebenarnya. Tapi kalau mereka ya biasa aja gitu ya. Kemudian biasanya mereka mengadakan aruh juga. Aruhnya itu asik sekali, gotong royong seluruh warga Dayak, seperti aruh ganal juga. Mereka berkumpul, mereka asik dengan pekerjaan mereka hingga apa ya, bahkan mempelai pria yang ada di Dayak Meratus itu dia harus menebang pohon, menebang kayu untuk menjamu para undangan yang nanti mereka undang. Jadi mempelai pria ikut bekerja dalam perkawinan yang akan dia lakukan gitu. Nah, mungkin itu Noval dari Unida Bogor. Baik Bapak, terima kasih. Seru juga ya Pak ya. Semoga bisa kesana Mas. Amin. Oke, silakan. Ada yang lain? Bapak izin bertanya. Oke. Kan di setiap daerah itu pasti ada tarian khas ya Pak. Iya, benar. Di Loksado itu ada nggak sih Pak tarian khas itu apa aja gitu? Tarian khas dari Loksado. Oke, itu Bakanjar biasanya nama bebangsai. Bakanjar. Jadi dia mengelilingi mengelilingi Lalayak tadi, itu salah satu tariannya juga yang dapat dikenal. Ada juga apa namanya ini yang pakai itu dari Loksado sih. Cuman Dayak juga dari Pegunungan Meratus juga. Cuman kebiasaan yang lebih terkenal itu tarian Bakanjar tadi yang ada di Loksado. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan, ada yang lain? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Yang tentang tradisi Manugal tadi kan apa namanya? Mereka kan masyarakatnya menanam padi yang dilakukan gotong royong dan berkelompok. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misalkan mereka melakukan itu untuk bertahan hidup. Nah, yang saya tanyakan itu apakah hasil dari bumi tersebut, hasil dari penanaman padi atau sayuran atau buah-buahan itu tuh dilakukan untuk konsumsi pribadi atau dijual gitu, Pak? Oke, terima kasih Siti Rosa Listiani. Jadi untuk Manugal tadi, ketika hasil panennya sudah berhasil, yang pertama mereka melakukan aruh ganal. Nah, itu khusus untuk memberi makan seluruh tamu yang datang. Itu ucapan syukur, itu satu. Yang kedua, beras yang telah dipanen mereka juga ada sebagian yang dijual dan juga ada untuk dikonsumsi pribadi. Karena di sana itu dalam 1 tahun nggak hanya 1 kali panen, karena setiap setelah panen langsung bisa lagi gitu untuk ditanami dengan beberapa jeda waktu nggak terlalu lama. Jadi dalam 1 tahun itu bisa hampir 2-3 kali untuk bisa panen padi gitu. Nah, cuman yang aruh ganal tadi kan itu karena memang melimpah, makanya diadakan aruh ganal, yang mana setiap orang yang datang ke sana itu dijamu dengan baik. Bahkan ketika pulang mereka biasanya diberi bekal, atau kalau orang Banjar itu disangui untuk membawa pulang berasnya tadi. Bahkan kalau di Loksado atau di daerah hulu sungai ini ada yang disebut lamang kandangan Jerang. Lamang Loksado itu beras ketan yang ditanam oleh mereka di atas sana, itu dijadikan lamang itu di dalam bambu. Nah, jadi beras itu dibuat dalam bambu, kemudian jadilah lamang. Itu dibagi-bagi juga untuk dibawa pulang dan sebagainya. Nah, itu cara mereka untuk salah satunya bertahan hidup atau bertani gitu ya. Mata pencaharian juga salah satunya di sana. Mungkin itu. Silahkan, ada yang lain lagi? Izin bertanya Pak, mengenai alat musik panting tadi, itu biasanya dipertunjukkan dalam acara apa saja Pak? Oke. Musik panting ini ada 3 generasi ya.
Yang pertama dulu itu budaya yang tiba di Banjar ini pada zaman kolonial Belanda itu namanya ada Bagandut. Bagandut itu adalah tarian-tarian yang dibawakan agak sih, memang erotis pada masa itu. Hingga ketika Islam masuk, tari atau gandut itu tidak diizinkan lagi oleh kaum Islam hingga bubar. Nah, kemudian muncul lagi namanya bajapin. Itu salah satu akulturasi daripada japin-japin pesisir, japin-japin Arab mungkin ya. Itu menggunakan alat musik panting ini. Hingga akhirnya alat musik panting ini dimainkan untuk juga hiburan-hiburan rakyat. Japin ini dimainkan untuk hiburan-hiburan rakyat. Salah satunya misalnya ada pernikahan atau perkawinan. Biasanya bejapin di malam hari. Besok misalnya perkawinan, malamnya bejapin. Atau hari ini perkawinan, malamnya bejapin. Kayak gitu. Kemudian juga untuk acara-acara ritual juga bisa. Misalnya ada berselamatan ataupun ucapan syukur tadi, seperti arwah-arwah tadi, itu bisa juga dimainkan. Kemudian timbul lagi yang namanya musik panting ini. Musik panting ini perbedaannya dengan japin. Kalau japin itu menggunakan tarian. Nah, kalau musik panting hanya musik yang dimainkan. Musik yang dimainkan ini bisa di tempat-tempat acara-acara resmi, misalnya di Pemda, festival-festival, kemudian di perlombaan-perlombaan, juga di perkawinan, hanya untuk hiburan musik ya, musik tradisi saja. Kemudian di acara-acara yang ngamen, biasanya juga ada orang ngamen dengan musik panting ini. Kalau kita di Banjarmasin, itu di Siring Tandean Banjarmasin itu ada itu grup Sarabasanggam. Orangnya sudah tua-tua, itu pemain biolanya itu sudah kakek-kakek. Dia mereka ngamen dengan menggunakan irama-irama musik panting ini. Kemudian ada di Soto Bang Ahmad, kalau kalian tiba di Banjarmasin di bawah jembatan Banua Anyar, di sana juga sering ngamen dengan menggunakan musik panting ini. Nah, jadi musik panting ini arahnya kepada hiburan rakyat ya, dan juga bisa untuk hiburan-hiburan para pejabat. Nah, gitu. Mungkin itu. Silahkan untuk ditanggapi kembali. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, silakan ada yang lain lagi. Bapak mau tanya, resiko manunggal itu apa sih Pak? Kan itu menanam padi di atas gunung. Nah itu resikonya apa sih Pak? Masih. Terima kasih pertanyaannya. Risiko dalam menanam padi di pinggiran-pinggiran gunung, yang di atas gunung, yang pertama adalah tiba-tiba kan kalau misalnya hujan, tapi mereka nggak ada sih nanam padi waktu hujan. Cuman biasanya memang ada longsor dikit gitu. Terus karena apa ya? Karena kan pembakaran hutan tadi. Jadi mungkin ada beberapa tanaman yang hilang ya. Cuman nggak gundul. Karena setelah misalnya mereka melakukan manugal tadi, biasanya itu di beberapa tempat saja, nggak semuanya dijadikan tempat untuk manugal. Jadi tempat-tempat yang strategis yang tidak merusak alam gitu. Nah, jadi resikonya itu nggak terlalu besar sih. Cuma itu aja yang ditakutkan, cuma longsor aja karena di daerah pegunungan. Cuman alhamdulillah kalau daerah Loksado ini jarang sekali terjadi longsor. Paling atau biasanya yang longsor itu cuma di daerah bawah saja, karena itu kan akibat daripada pembuatan jalan saja sebenarnya. Jalan menuju ke sana hingga akhirnya gunung itu agak dipotong sedikit untuk membuat jalan. Itu aja sih yang biasanya longsor. Kalau di manugal biasanya nggak terlihat ya kalau risiko daripada manugal itu. Mungkin itu.
Silakan, ada yang lain? Izin bertanya, Bapak. Silakan. Untuk tadi kan itu membuka lahannya itu melalui dibakar gitu ya, Pak? Ya. Terus kemudian kalau di yang lahannya datar itu kan nanti ada proses pembajakan gitu biar tanahnya gembur. Kalau di sana juga dibajak gitu atau bagaimana ya, Pak? Oke, terima kasih Fatma Salsabila. Kalau di sana nggak dibajak, karena itu langsung aja di apa, kalau orang tuh menara tiba dilubangi, ditombok tanahnya itu berlubang kan, dibuati apa, bibit-bibit padi, itu aja. Nggak seperti dibajak, karena kan dibajak itu kan biasanya kalau di sawah yang ada airnya kan. Nah, kalau di sana nggak seperti itu. Setelah dibakar itu tanahnya mungkin agak sedikit di apa ya, nggak dibajak juga sih, langsung di tombok tadi, mana radak di orang itu namanya di Banua. Mungkin itu Fatma Salsabila. Berarti kalau untuk apa ya, pengambilan airnya itu berarti dari sungai-sungai terdekat gitu ya, Pak? Oke, itu nggak diairi, dia tumbuh dengan sendirinya gitu. Jadi setelah ditanam udah paling gitu aja, dipupuk paling gitu aja. Ini nggak diairi gitu, seperti yang di sawah-sawah lainnya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, silahkan, ada yang lain? Saya ingin mendengar dari Nicholas Sitanggang, ini nggak ada bicara dari tadi, silakan Nicholas. Ada orangnya? Oke, kayaknya nggak ada. Siti Salwawati ada? Oke, baik. Husnul Khatimah. Husnul Khatimah. Oke, baik. Fitri Rahmawati ada? Hadir, Pak. Oke. Saya ingin apa ya? Sedikit mendengar Fitri untuk menceritakan tentang aruh adat Loksado tadi. Apa yang bisa adik Fitri tangkap? Silakan. Maaf, Pak, karena saya baru masuk, tadi sempat ada ojek di rumah, baru masuk. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Oke. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, silakan si Laras Maidi. Iya, Pak. Oke. Saya ingin mendengar Anda untuk menyampaikan sedikit tentang aruh adat Loksado. Sebentar ya, Pak. Oke, siap. Aruh Bawanang ya, Pak? Iya, aruh Bawanang. Itu ritual yang ada di Loksado dari suku Dayak di Gunung Maratus tadi. Digelarnya karena rasa syukur atas panen yang melimpah, Pak. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan? Sudah, Bapak, itu aja. Oke, terima kasih Laras Maidi. Saya ingin mendengar dari Nur Fatimah, ada? Ya, hadir, Bapak. Oke, Nur Fatimah, saya ingin mendengar tanggapan Anda tentang Manugal tadi.
Baik, Pak. Setahu Fatimah, manunggal itu tadi, mohon maaf sebelumnya Pak kalau kurang jelas, soalnya tadi suaranya sempat terputus-putus, sedang hujan juga. Setahu Fatimah tuh tadi itu prosesi untuk semacam tanam padi seperti itu, Pak. Oke, perbedaannya dengan tanaman padi yang lain ada mencatat atau ada mendengar tadi? Kenapa Pak? Suaranya agak tidak jelas, Pak. Oke, mohon maaf. Perbedaan antara manugal dengan bercocok tanam padi seperti biasanya ada perbedaan nggak sih? Putus kayaknya Nur Fatimah. Oke, kita lanjut ke Nicholas Sitanggang, ada? Siti Salwawati. Oh, Siti Salwawati yang izin tadi, Pak. Mungkin Putri Juliatin udah nggak, Putri Juliatin? Putri Juliatin ya. Belum. Ada Putri Juliatin? Aku, Pak. Oh iya, oke. Putri, berikan saya penyampaian atau sedikit tentang Loksado secara umum, gitu aja sih. Baik, Loksado itu adalah salah satu tempat. Itu tuh tempat tuh kabupaten atau apa Pak? Loksado tuh? Itu kecamatan. Kecamatan yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, di mana di Loksado ini ada banyak hal yang bisa dipelajari gitu. Masyarakat Loksado dahulu tinggal di balai, di mana balai tersebut diisi bisa dari 2 hingga 3 kepala keluarga. Namun seiring berjalannya majunya zaman, balai ini kemudian hanya dipakai untuk pertemuan-pertemuan saja yang tadi Bapak jelaskan, untuk pernikahan, pertemuan, perlombaan, dan lain-lain. Nah, karena Loksado ini berada di dataran tinggi, jadi proses bercocok tanam pun berbeda, yaitu ada proses yang namanya manyaluput ya Pak, yaitu membakar sebagian hutan dengan luas yang ditentukan, yang kemudian nanti dirapikan, dibersihkan, lalu ditanami padi, yaitu manugal tadi, kegiatan bercocok tanam di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi. Nah, kemudian hasil dari manugal ini yaitu Arugawanang tadi, yaitu perayaan rasa syukur, pengucapan rasa syukur atas berhasilnya panen. Nah, ada beberapa wisata yang ada di Loksado ini, yaitu ada Gunung Kantawan yang uniknya dikelilingi sungai, jadi sungainya itu berbelok. Lalu ada air terjun Haratai, ada air terjun Malaris, yang mana air terjun Malaris ini dekat dengan balai-balai adat. Lalu ada semacam ritual untuk memanggil atau menyebut roh-roh nenek moyang kepercayaannya mereka gitu. Lalu juga Loksado juga melimpah rempah-rempah, kayu manis dan kemiri, juga tadi alat musik yang Bapak sebutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri Yani Juliati. Piranti Sylvia Juanda ada? Ada, Pak. Oke. Nanti saya ingin mendengar Anda untuk menyampaikan tentang musik panting. Itu aja sih. Silakan. Musik panting.
musik panting itu ada 3 macam. Tadi saya cuma dengar itu aja sih Pak, paningkah, yang bentuknya paling kecil, terus pangludong agak besar, pambawa itu di tengah antara pangludong dan paningkah. Oke. Ada lagi? Oke. Yang lainnya ada yang ingin disampaikan? Silakan. Siapa yang ingin Wildan berbicara? mungkin? Wildan ada Wildan? Mana nih Wildan? Ada Ibu. Silakan. Saya ingin mendengar Wildan untuk menceritakan tentang wisata sungai Lok Baintan. Sungai. Sebentar Bapak. Pasar Terapung ya Bapak? Iya, Pasar Terapung. Untuk Sungai Lok Baintan itu yang dimana keberadaan Pasar Terapung ini sudah terkenal di seluruh Indonesia sebagai salah satu objek wisata. Sehingga alangkah ini apabila yang sudah datang ke Banjarmasin tidak menyempatkan diri untuk sekedar berbelanja sambil menikmati. Di situ tuh terdapat rumah-rumah kayu gitu yang dijadikan tempat objek wisata gitu Bapak. Oke, terima kasih Wildan Firdausi. Ada lagi yang ingin berbicara? Silakan. Saya tidak akan memberi pertanyaan dan silakan kepada kalian yang ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin bisa menambahkan yang pasar terapung, Pak. Oke, silakan. Pasar ini dimulai dari tradisi dan budaya masyarakat di Banjar. Di pesisir aliran sungai Martapura, Lok Baintan terlihat konvoi jukung perahu khas Banjar menuju lokasi pasar terapung. Itu milik pedagang yang akan memasarkan atau menjual hasil kebun atau pertanian ataupun makanan khas yang mereka buat. Pedagangnya didominasi oleh perempuan yang memakai tangoi atau tutup kepala khas Banjar. Terus silakan. Sebentar, Pak. Oke. Kata Kadanti waktu itu ada keunikan di pasar terapung. Kayak ada seperti yang penjual kue. Jadi penjual kue itu memberikan sebuah tongkat yang ada kawatnya pada pembeli. Jadi kita ngambil kue sendiri. Biasanya itu katanya disebutnya dicucuk. Cucuk. Ada juga soto Banjar apung. Jadi saat kita makan bergerak-gerak karena terbawa ombak. Yeah. Terus dahulu juga ada barter antara pedagang di pasar terapung. Jadi bukan berjualan ya Pak, tapi barter antar hasil kebun kayak gitu. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Piranti Silvia. Ada yang lain lagi silahkan untuk berbicara. Mungkin yang dari data saya yang belum Siti Putri Adiningsih, Arzaina Madrian, Linda Oktaviani, sama Bunga. Ya, siapa yang mau memberikan pendapat atau bertanya silahkan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Ya. Mengenai wisata yang ada di Loksado,
kan tadi banyaknya wisata yang terdapat di tempat Loksado tersebut. Apakah dengan banyaknya wisata yang ada di Loksado tersebut, perekonomian masyarakat di sana bisa terbantu atau tidak ya Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Linda Lydia Oktaviani. Oke, pertanyaannya, apakah dengan banyaknya wisata di daerah Loksado itu perekonomian mereka dapat terbantu? Kalau kalian jalan-jalan ke Loksado, kalian akan menemui memang istilahnya apa ya, rumah-rumah di sana itu sangat sederhana. Rumah panggung biasanya orang-orang Loksado itu, bahkan orang Banjar pada umumnya memang menggunakan rumah panggung, yang mana di bawahnya tidak nyatu dengan tanah atau memakai apa ya, ada agak tinggi dikit. Nah itu biasanya di daerah-daerah Loksado gitu juga. Kemudian apakah perekonomian mereka terbantu dengan banyaknya wisata? Itu sangat jelas sangat terbantu gitu ya. Bahkan kalau kita temui orang-orang Loksado itu memang mereka uangnya itu sangat apa ya, terkumpul karena memang jauh daripada pusat perbelanjaan. Jadi enggak kemana mereka membuang, rasanya tuh kemana mereka untuk membelanjakan uang mereka gitu. Jadi biasanya uang mereka itu terkumpul di sana. Bahkan kita dapat menjumpai kendaraan-kendaraan mereka itu bagus-bagus di sana. Bahkan mobil juga punya mereka. Cuman ada sebagian memang karena memang strata sosial kan, ada yang kaya, ada yang sederhana gitu. Jadi ada beberapa yang sederhana mungkin cuman masih bisa makan sih sesederhananya atau semiskinnya orang Loksado itu mereka masih bisa hidup gitu. Maksudnya masih makan seperti orang lain juga 3 kali sehari, bahkan nggak terlalu sakit banget sih gitu. Kalau daerah Loksado itu karena memang wisata itu sangat membantu mereka dalam perekonomian, dalam mata pencaharian mereka. Nah mungkin itu Linda Lydia. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya kepada yang penanya karena waktu kita ini juga terbatas, Pak. Ya, ini masih ada 5 menit, 7 menit sih lagi. Ada nggak lagi kira-kira yang ingin bertanya atau Pak Bima yang memberikan pertanyaan balik ke kalian? Oke, silakan dari kalian dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah jelas semua? Oh ya, sama mengkonfirmasi mungkin Pak, lokasi tadi kan ada jawaban yang ini dari saudari siapa ya? Loksado itu letaknya di Hulu Sungai Selatan Pak ya? Iya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kalau dari Kota Banjarmasin, jadi bukan di Banjarmasin. Nah ini bukan. Saya konfirmasi ke adik-adik mahasiswa, posisi Loksado itu bukan di Banjarmasin, tetapi masih satu provinsi Kalimantan Selatan. Dan kalau kalian dari kota Banjarmasin itu kurang lebih 4 jam Pak ya perjalanan. Iya, benar. Kalau tergantung kemacetan jalan sih ya, tapi kalau dari kandangannya, hulu sungainya itu lancar saja. Biasanya macetnya yang di Banjarmasin ya. Iya, benar. Jadi kurang lebih 3-4 jam adik-adik mahasiswa kalau mau ke sana seperti itu. Yang lain ada lagi? Itu ya tadi di slide Bapak juga ada menjelaskan itu ya yang Batu Bini, Batu Laki itu Pak juga ada. Iya, itu sebenarnya itu Gunung Kantawan tadi. Gunung Kantawan tadi. Batu Laki, Batu Bini itu kan belum masuk daerah Loksado, itu daerah Padang Batung di bawah. Oh, beda ini ya, beda kecamatan. Beda kecamatan, tapi masih satu. Cuman terlewati aja itu, nanti kalau kita naik ke Loksado pasti melewati itu Batu Laki, Batu Bini. Nah, itu bagus juga adik-adik mahasiswa view-nya naik ke atas. Saya pernah juga kemarin sempat diajak Pak Agus ke sana naik. Lumayan sih treknya ya Pak ya, apalagi lumayan. Batu. Tapi puas kalau view-nya di sana, bisa ngambil shoot foto, itu sangat puas menurut saya. Kalau di Loksado-nya itu kita akan bermain dengan air terjun dan budaya suku Dayaknya seperti itu yang lebih kental di daerah sana. Oke, sekali lagi ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, berarti saya cukupkan. Ada adik-adik mahasiswa?
Sepertinya tidak ada nih Pak. Kalau tidak ada, mungkin sebelum mengakhiri kegiatan, silakan Bapak memberikan closing statement untuk pertemuan kita hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Diani, dan yang saya banggakan juga para adik-adik mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia ya gitu ya, yang telah terkumpul dalam Zoom meeting pada hari ini. Jadi buat adik-adik sekalian, terus belajar, kunjungi tempat-tempat yang dapat membangkitkan atau dapat menumbuhkan lagi pengetahuan-pengetahuan kalian tentang budaya-budaya Nusantara pada umumnya. Apalagi ketika kalian menemui misalnya di Kalimantan Selatan atau di satu daerah manapun, pasti banyak sekali budaya-budaya atau seni yang ada di tempat itu. Yang mungkin hari ini kalian mengenal satu, sebenarnya ketika kalian telusuri pasti sangat banyak. Yang kadang kita tidak mengetahui hal itu, kecuali kita mau untuk mencarinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diani dan juga teman-teman atau adik-adik sekalian para mahasiswa-mahasiswi yang telah berhadir dan berkenan untuk mendengarkan penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan sebesar-besarnya ya juga, karena tadi ada beberapa slide yang mungkin nggak jalan dan juga beberapa suara yang agak tidak jelas terdengar. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, sebelum Terima kasih mengakhiri, banyak, Pak. mohon dinyalakan kameranya sekali lagi, rekan-rekan mahasiswa. Saya mau men-screenshot laman kegiatan kita pada hari ini. Silahkan. Oke, bentar. Saya mau screenshot 1, 2, 3. Fatimah masih off kameranya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebelum itu mohon berkenan Bapak, ini kami kirimkan sertifikat secara virtual terlebih dahulu. Mungkin tadi ya. Saya serahkan sebagai salah satu apresiasi kami dan atensi Bapak serta kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber kegiatan kami hari ini di modul Nusantara pertemuan ke-25 pada bagian refleksi ke-7. Terlihat Pak ininya sertifikatnya? Oke, terima kasih. Kami serahkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber refleksi kami hari ini. Demikian untuk rekan-rekan mahasiswa. Dengan berakhirnya kegiatan refleksi 7 kali ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan modul Nusantara kita di 25 kegiatan yang sudah kita lakukan di 3 bulan terakhir ini. Dan saya nanti untuk info selanjutnya saya akan informasikan di via grup, pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Pesan saya, apapun yang sudah kita pelajari, walaupun kondisinya masih dalam virtual, khususnya kalian kalian adalah posisinya harusnya berada di Kota Banjarmasin. Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi pertama sampai ke 25 itulah yang dimiliki oleh Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Itulah budaya-budaya yang kami miliki dan itulah destinasi wisata yang kami miliki sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan sekalian nanti bisa berkesempatan berkunjung ke Banjarmasin, jadi tidak bingung lagi atau ke Kalimantan Selatan pada umumnya. Sudah tahu trek atau tujuan yang mau dituju gitu. Dan jangan sungkan-sungkan nanti menghubungi saya atau rekan-rekan yang lain yang berada di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan akhir perjumpaan kita kali ini bukan dari akhir segala-galanya, tapi merupakan salah satu awal untuk kita bersilaturahmi di kegiatan selanjutnya. Kami tunggu kedatangannya di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan di kesempatan yang berbeda dan tentunya yang jauh lebih baik. Akhir kata untuk perjumpaan kita hari ini, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan selama perkuliahan modul Nusantara. Saya juga selaku dosen pembimbing kalian memohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya selama 25 rangkaian kegiatan kita ada hal yang kurang berkenan atau ada sesuatu yang tidak mengenakan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali atas kerjasama kalian selama 3 bulan terakhir kali ini.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Terima kasih Pak Bibi. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.